Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan renungan minggu dari Komsos Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki minggu biasa yang ke-27. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Kalau kita perhatikan bacaan-bacaan yang kita dengar beberapa minggu ini, Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Hari ini Yesus juga menyampaikan perumpamaan. Menurut para ahli kitab suci, ada dua jenis perumpamaan yang seringkali dipakai oleh Yesus. Yang pertama itu perumpamaan jendela. Yang kedua itu perumpamaan cermin. Perumpamaan cermin atau alegori. Perumpamaan jendela biasanya untuk menerangkan siapa Allah, supaya orang lebih memahami dengan mudah misteri Allah. Dipakailah perumpamaan jendela ini. Biasanya perumpamaan ini dimulai dengan kata-kata kerajaan Allah itu seumpama dan seterusnya. Sedangkan perumpamaan cermin atau alegori adalah perumpamaan yang ingin dipakai untuk menegur orang-orang yang mendengar perumpamaan itu. Maka ketika mendengarkan perumpamaan itu, orang diajak untuk menempatkan diri dengan tokoh-tokoh yang diuraikan atau diceritakan dalam perumpamaan tadi. Minggu yang lalu dan minggu ini, Yesus menggunakan perumpamaan cermin atau perumpamaan alegori. Hari ini bacaannya cukup panjang. Perumpamaan yang dipakai oleh Yesus adalah tentang kebun anggur dan para penggarapnya. Ada seorang yang membuat kebun anggur, menyiapkan segala sesuatunya, dan kemudian menyewakan kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Tempat kebun anggur ini dibangun cukup subur dan hasilnya bisa diharapkan. Oleh karena itu, ketika musim panen tiba, pemilik kebun anggur ini mengirimkan utusan-utusan untuk mengambil bagian dari panenan. Namun ternyata para utusan ini ada yang dianiaya, ada yang diusir, ada yang dibunuh. Beberapa kali pemilik kebun anggur ini mengirimkan utusan, tapi akhirnya banyak yang tidak mendapatkan hasil. Sampai akhirnya dia mengutus anaknya sendiri dengan harapan anaknya akan disegani. Tapi rupanya justru karena anaknya yang datang, para penggarap ini akhirnya membunuh anaknya itu supaya bisa mengambil alih kebun anggur yang mereka garap. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, dalam bahasa kitab suci, kebun anggur selalu digambarkan sebagai umat Allah. Orang Israel sebagai umat pilihan sering digambarkan dengan kebun anggur. Dalam bacaan pertama yang diambil dari Yesaya, dijelaskan di sana bagaimana Allah membuat kebun anggur, yaitu bangsa Israel. Dia mengharapkan ada hasil, tetapi ternyata tidak ada hasil. Harusnya buahnya manis, ternyata buahnya asam. Dia mengharapkan keadilan, ternyata yang ada adalah kelaliman. Nah,
Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, nampaknya Yesus ingin menyampaikan kritikan kepada para penatua bangsa Yahudi dan juga imam-imam kepala, karena mereka tidak menghasilkan buah. Mereka tidak mau menerima Yesus. Mereka menolak, bahkan membunuh Yesus. Dalam kutipan ini, Yesus bertanya, apa yang akan dibuat oleh pemilik kebun anggur terhadap para penggarap-penggarap itu? Dan para imam mengatakan, pemilik itu akan mengambil alih kebun anggur tadi dan menyewakan kepada penggarap lain yang menghasilkan buah pada waktunya. Dan persis itulah yang ingin dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Yesus telah datang menawarkan buah-buah yang baik kepada orang-orang Israel. Namun mereka tidak mau menerima Yesus. Maka Yesus kemudian membentuk satu kelompok kecil para murid. Mereka inilah orang-orang Yahudi juga, tetapi yang mempunyai keterbukaan hati untuk menerima Yesus. Disinilah sebetulnya kita melihat dari kutipan yang kita renungkan hari ini, sebuah estafet perpindahan dari bangsa Israel kepada gereja, dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Perjanjian lama tidak mau lagi menerima Yesus. Maka Yesus kemudian membentuk kelompok kecil, yaitu gereja. Gereja inilah umat baru. Gereja inilah yang dipercaya akan menghasilkan buah-buah bagi kerajaan yang telah diwartakan Yesus. Maka di sini kita melihat bahwa ada keterputusan meskipun ada keterkaitan. Keterkaitannya adalah para murid Yesus ini juga orang-orang Yahudi. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, mereka memisahkan diri dari orang Yahudi dan mereka membentuk kelompok sendiri. Mereka menjadi komunitas sendiri. Mereka kemudian meninggalkan, boleh dikatakan, tradisi-tradisi Yahudi yang pernah mereka miliki, lalu membentuk tradisi yang baru, peradaban yang baru. Maka gereja adalah umat baru, kebun anggur baru. Kita yang percaya kepada Yesus pada zaman ini kemudian membuat atau mendapatkan suatu tantangan dari Yesus. Kalau Yesus tadi mengatakan bahwa kebun anggur ini akan disewakan kepada penggarap-penggarap yang menghasilkan buah baik untuk kerajaan. Pertanyaan bagi kita semua sekarang adalah, gereja menghasilkan buah-buah apa saja? Dan di zaman ini kita sebagai gereja, sebagai umat pilihan, kebun anggur Tuhan yang baru, apakah kita menghasilkan buah-buah anggur yang manis, yang sedap untuk dinikmati, bukan hanya oleh kita sendiri, tapi oleh banyak orang? Apakah orang-orang di sekitar kita merasa damai, merasa penuh sukacita karena bertetangga dengan orang Katolik, murid-murid Yesus? Inilah buah-buah yang mesti kita hasilkan di zaman ini.
Semoga kehadiran kita sebagai umat yang baru, kebun anggur yang baru di zaman ini juga menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Apapun agama mereka, apapun latar belakang mereka, gereja senantiasa hadir membagikan rahmat dan berkat untuk kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.